Walaupun kita diterap pandemi COVID-19, tetapi dari tahun ke tahun kita telah memperkokoh solidaritas Indonesia sejahtera. Inilah kota Denpasar yang kita cintai bersama. Sekali memberi semangat dan spirit untuk solidaritas kota Denpasar. Untuk semua dibilang Ibu, Pak Tahu, Bu Wakil Kota Denpasar, Bu Sekda, Bu Kabit, Dinas Sosial Kota Denpasar, seluruh narasumber, terima kasih. Kemudian teman-teman disabilitas, terima kasih atas bisa dipergunakan oleh rekan-rekan disabilitas, memberikan manfaat untuk keluarga maupun masyarakat Kota Denpasar. Jadi sekilas. Selamat sore yang saya hormati Ibu Wali Kota Denpasar, Ibu Wakil Wali Kota Denpasar, seluruh bagian dari pemerintah Kota Denpasar yang diwakili oleh Dinas Sosial Kota Denpasar, K3S Kota Denpasar, Badan Kerjasama Kota Denpasar, Rumah Disabilitas beserta seluruh hadirin yang saya muliakan dan banggakan. Rasa sukacita dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan alam semesta beserta isinya, karena berkah Beliaulah kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini dalam acara peluncuran dan bedah buku kumpulan puisi tunggal pertama nasional 2021 serta ulang tahun kedua dari Rumah Disabilitas. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan selain rasa terima kasih atas segala supportnya dari segala pihak, tetap mendukung generasi muda khususnya para penyandang disabilitas agar tetap bisa. Kita lanjutkan yaitu pemotongan tumpeng terkait HUT kedua Rumah Disabilitas. Disabilitas Kota Denpasar memberikan inspirasi kepada semua dan penuh cinta kasih. Hari ini hari yang kau tunggu bersama satu tahun. Ya, berikutnya kepada istri wakil wali kota, Ibu, mohon doanya semua. Silakan berikutnya kepada Ibu Ketua DPP Kota Denpasar, Ibu Ida Ayu Widyani Kirana.
keterbatasan jangan dijadikan penghalang untuk kita berprestasi atau berkarya. Justru keterbatasan itulah kita jadikan kekuatan, jangan jadikan beban. Meskipun kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan seperti yang lainnya, tetapi jangan patah semangat, tetaplah berjuang, tetaplah semangat untuk meraih apa yang menjadi mimpi-mimpi kita. Seperti adik Ide Bagus Aditya Putra Pidada, beliau sudah membukukan puisi-puisinya dan juga kemarin mendapat penghargaan untuk juara 1 Hubungan batin spiritual, cinta ini yang terakhirnya agak menggoda iman saya. What's going on, adik Aditya dan cinta. Karena kalau saya siaran radio, dia pasti tanya, ini lagu judulnya apa Bu Laksmi gitu. Kalau bisa sedikit rocking ya, karena saya juga penyanyi rock sebenarnya, kan suara saya habis lah baru kemarin saya pentas habis. Jadi gini, saya keliling ke warung-warung UMKM Ibu. Di situ saya mengkaryakan suara saya dan UMKM itu laris manis, artinya beriaknya seperti itu. Dan disitulah saya melihat social impact luar biasa. Dan ini yang memotori saya untuk lebih beriaknya lebih baik lagi. Karena di COVID-19 ini kita nggak boleh menyerah ya, artinya memang diajarkan untuk kita lebih peduli karena tahun-tahun 2 abad-abad dimana kita sedikit cuek, sangat cuek sebenarnya. Tapi karena kondisi begini, makanya kita duduk di sini kan sekarang. Oke. Jadi ada kumpulan puisi, kemudian akhirnya alam semesta ya deh ya, memberikan langkah perspektif sampai saat ini itu amazing banget. Nanti siapa tahu saya beserta tim saya di bagian kerjasama kita bisa membuat festival puisi dunia. Kebetulan hubungan baik kita dengan kota-kota dunia. Nanti Pak Gongadia kita buat inspire untuk itu bisa. Karena kita punya sister city dengan Amerika, sister city dengan Perth, dengan Darwin. Kemudian ada Darwin Festivals, itu bisa. Mereka kan juga punya difabel. Nah disitulah kita seharusnya sharing knowledge dengan mereka. Gimana sih penanganan difabel mereka dan kita di sini. Karena salah satu makalah yang saya hantarkan dalam diri saya judulnya adalah kota tidak meninggalkan siapapun. Kota itu ya kita dan kota. Jadi seperti itu, termasuk yang normal pun tidak kita tinggalkan, yang difabel pun tidak kita tinggalkan. Itulah UNESCO menyampaikan dalam pembicaranya. Kebetulan saya jadi pembicara di UNESCO. Itu walaupun saya lewat komputer aja Bu, saya anggap saya sudah di luar negeri ya. Nah di situ kami membawakan sharing knowledge dengan anak-anak difabel, termasuk Paralimpik dunia itu bisa kita buat. Mengapa kita nggak bisa buat festival literasi atau puisi? Ayo mulai dari sekarang, itu bisa. Kan online nggak apa-apa. Setuju Gus? Semangat kan, experiences-nya penting. Oke, sambil kita akan menuju ke acara. Jadi ada Beri Aku Cakrawala. Mohon mic-nya Pak Gongadi, biar bisa narasumber membedah ini satu persatu. Saya minta dari moderasi saya. Ada 2 mic kan ini, saya ada wireless satu. Nih, Pak Guru tolong mic-nya. Oke, dipegang satu-satu ya. Saya sama adik-adik ya. Oke. Kita duluan ke Ibu Jemima ya. Jadi dari peluncuran bedah buku Beri Aku Cakrawala Ibu Jemima, mohon dibedah dulu sebagai bentuk inspires kepada semuanya. Bukan kepada adik Aditya, tapi semuanya di sini ya. Bagaimana sih karya puisi itu? Kalau dilihat dari judul Beri Aku Cakrawala, menurut Ibu Jemima, gimana sih membedahnya dan memberikan inspire pada di kemudian hari? Silakan Ibu Jemima. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya.
Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, saya Jemima dari Festival Literasi Denpasar. Saya duta literasi Denpasar. Kebetulan saya juga penulis artikel di mediasiber.com. Jadi terima kasih untuk kesempatannya. Santai ya acaranya ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Rumah Disabilitas yang kedua. Selamat Hari Kesetia Kawanan Sosial Nasional. Selamat juga kepada Aditya atas terbitnya dan diluncurkannya buku tunggal karya Adit, Beri Aku Cakrawala. Saya jujur salut pada Aditya. Karena apa? Dalam profesi saya sebagai penulis, kebetulan saya juga penulis buku. Bikin buku ini bukan sesuatu yang mudah. Sekalipun saya kondisi fisiknya normal, mata jelas, tangan ada, semua ada, bicara juga normal. Tapi bikin buku tuh ribet. Jadi pernak-perniknya banyak. Nah, bayangkan Aditya dengan keterbatasan tunanetra, dia bisa mendobrak itu, jadi dia tetap bisa bersemangat. Mata jasmaninya memang tidak bisa melihat, ya, ada keterbatasan. Tapi Aditya tetap bisa menjaga mata hatinya tetap terang benderang, sehingga dia bisa tetap berkarya dan menjadi manusia yang berdaya. Ini mendapat apresiasi tersendiri dari saya. Membuat buku tidak bisa dilakukan oleh manusia normal lainnya. Tidak semua manusia normal bisa melakukan membuat buku, tapi Aditya bisa. Sekalipun kamu punya kekurangan. Nah, ini luar biasa bagi saya. Tepuk tangan dong. Terus sekarang kita langsung masuk ke pembahasan bukunya. Untuk secara teoritis mungkin nanti saya serahkan ke Bu Retno ya, yang lebih paham seluk-beluk ini teori berbahasa Indonesia, membuat puisi, dan para pujangga sekalian di sini. Nah, saya akan membahas dari perspektif yang lain. Jadi begini, di mata saya Aditya ini, saya sudah melahap buku ini 2 hari 2 malam. Jadi melahap ini bukan karena saya sebagai narasumber terus saya harus kebut ayam membaca ini, tidak. Saya menikmati. Jadi memang mungkin awalnya saya membaca ini karena ditugasin. Tapi saat awal saya membaca, terus ketagihan, kepingin baca terus sampai selesai. Nah, ini saya bisa selesaikan 69 puisi ini 2 hari 2 malam. Karena saya memang menikmati, bukan karena kewajiban yang diberikan Bung Adi untuk saya, bukan. Karena buku ini memang bagus. Nah, itu ya. Terus saat saya menikmati buku ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Aditya adalah penulis puisi yang komplit. Dia gaya bahasanya lengkap, ya. Ada perbandingan, penegasan, sindiran, bahkan pertentangan mampu Aditya ungkapkan dengan bahasa yang lugas, sederhana, lugas, dan maknanya kena, begitu ya. Untuk teorinya, metafora, personifikasi, hiperbola, repetisi, semua ada, dia lahap semua. Nah, itu ada dalam diri seorang Aditya. Diksi dan rimanya juga beragam, membuat pembaca yang membaca buku ini tidak bosan, apalagi jenuh. Jadi kesimpulannya, membeli buku ini berapa duit? Adit, 60.000 ya. Itu tidak rugi. Kita puas baca ini. Seperti itulah yang saya rasakan. Nah, terus kemudian tema yang Adit angkat juga beragam, membuktikan bahwa dia tuh menikmati hidupnya dia, sekalipun ada keterbatasan. Jadi tentang keindahan perempuan, tentang kesetiaan, perjuangan, Tuhan, keraguan manusia dengan segala keluh kesahnya, keputusasaan dan kemarahannya, tentang budaya Bali, sosial budaya tadi bilang, tentang moral juga, keluarga, bahkan cinta negara kesatuan Republik Indonesia diangkat oleh dia. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika harus dipertahankan, itu ada loh di buku ini, dan saya kagum dengan itu. Dia bisa meramu itu semua menjadi sebuah sajian buku yang enak dibaca. Tentang cita-cita, tentang kehidupan, tentang setia kawan, juga tentang isi hatinya, perjalanan hidupnya, bagaimana dia dari kecil lahir sebagai anak laki-laki normal ya dia, kemudian di titik dia SMA, penglihatan itu mulai kabur, dan dia merasakan kemarahan, keputusasaan, tapi dia ingat Tuhan tetap ada. Selama ada Tuhan, ada harapan, dia bangkit lagi. Semuanya ada di buku ini. Kita bisa membacanya dari buku ini. Nah, ini akan saya bahas satu-satu, tidak satu-satu juga, yang berkesan buat saya ya. Jadi ada beberapa yang berkesan. Semuanya berkesan, tapi ada poin-poin yang saya kasih stabilo. Nah,
ini kita bahas, semoga bisa jadi berkat untuk kita sekalian. Kemarin saya ini ada kesel sama anak sulung saya. Globalnya minta ampun, namanya anak-anak kelas 3 SMP dia, kelas 3 SMP. Sudah dibilangin berulang-ulang selama bertahun-tahun, bandel. Nah, kemarin saya pas baca bukunya Aditya ini di bagian halaman 76, Malam Pesisir. Nah, ini sindirannya pas. Saya bacakan ya, satu cuplik ini, satu kalimat. Ternyata lebih mudah membuka daun pintu daripada daun telingamu. Nah, pas saya kesel sama anak saya, pas saya dapat kalimat ini, langsung saya omelin anak saya. Ternyata lebih mudah membuka daun pintu daripada daun telingamu. Anak saya kaget. Mama marahnya kok keren. Dia bilang begitu. Mama tuh marahnya kok berkelas banget. Biasanya kan ini kayak nyamuk gitu. Ini dia nggak saja. Iya. Ini anak saya tercerita gitu. Mama marahnya keren banget. Nah saya juga, ya, ini kan saya menyetir tulisannya dia seorang pujangga. Saya cerita ke anak saya, iya ini puisi apa? Dia kepo, akhirnya anak saya 3 SMP kepo. Apa mah? Dia baca ini. Dan terus saya cerita, Aditya ini penulis tunanetra, tapi dia tidak mau berhenti berkarya. Anak saya mendapat berkat dari situ. Wih, luar biasa ya mas semangatnya. Iya. Nah itu, makanya kamu juga jangan bandel nih, sudah disindir begini, lebih mudah membuka daun pintu daripada daun telingamu. Iya, kapok, berarti ketawa. Dan anak-anak saya titip salam untuk Aditya dan teman-teman di Babel di sini. Ya, salam manis dari kedua putra dan putri saya. Ya, mohon diterima. Itu. Terus kemudian saya juga terkesan pada puisi dengan judul Aspina, halaman 5. Nah ini rada dalam ini bahasnya ya, tentang saya menyimpulkan ini tentang komitmen cinta, tentang kesetiaan. Tertulis begini, harum rambutmu melekat di pundakku, berbalas tahun cinta. Kau ikhlas memotong sayapmu demi temani aku yang tak rupawan. Nah saya tersentuh dengan kalimat ini karena dari sekian banyak saya membaca puisi tentang cinta, tentang komitmen, itu para pujangga, penyair, penulis puisi ini selalu menuliskan bahwa sepasang kekasih yang sedang memadu kasih itu bagai merpati, memang ya burung merpati itu satu-satunya binatang yang kita tidak merasa terhina dianalogikan seperti itu, merpati kan? Iya, galak. Ini merpati. Nah, merpati selalu diidentikan dengan burung cinta kasih karena memang kebetulan dia kan tidak punya empedu. Merpati itu burung yang satu-satunya binatang yang tidak punya empedu, yang kebetulan rasanya pahit. Ya kan, jadi dia tidak punya sakit hati. Nah itu. Terus makanya dia identik dengan cinta. Terus kemudian biasanya kalau burung merpati ini sudah berkomitmen perempuan terhadap seorang pria, kan dia bagai merpati dalam sangkar, kan begitu ya. Nah, tapi Aditya menganalogikannya ini, kok ikhlas memotong sayapmu. Nah ini saya dapat pelajaran hidup gitu. Kalau pujangga lain memisalkan merpati yang sudah berkomitmen itu dikurung dalam sangkar, sangkarnya rusak, burungnya masih bisa terbang lagi kan? Ya kan? Dia masih bisa bebas begitu berkeliaran sekalipun di dalam sangkar kalau sangkarnya rusak atau terbuka. Tapi Aditya bahasanya ekstrim, tegas. Kau ikhlas memotong sayapmu, burung ini ya, karena dia mau berkomitmen dengan satu pria yang dia cintai. Nah kalau memotong sayap, berarti dia sudah tidak bisa terbang lagi, sekalipun sangkarnya mungkin tidak ada. Nah ini menunjukkan kesetiaan yang lebih dalam lagi daripada dia cuma dikurung begitu, karena dia memotong sayapnya. Nah ini pelajaran yang saya dapatkan dari puisi, bisa mengajarkan banyak hal kepada kita. Terima kasih ya Aditya, itu kamu bisa menjabarkan suatu pelajaran hidup dalam bentuk kata-kata yang lugas, ekstrim, gitu ya. Ini perlu. Tidak semua puisi harus dituangkan secara ekstrim. Tarik ulur, rem, gaspol ininya, Adit yang tahu sendiri ya. Kapan harus ekstrim, kapan harus mendayu-dayu, bahasa puitisnya itu tarik ulur ya. Jangan dibuat ekstrim semua, serem nanti puisinya, gitu. Nah, terus ada juga tentang catatan saya di bagian kegigihan, puisi Bayangmu, halaman 6.
Nah ini hebat ini. Demi aku dapat menggenggam tanganmu, kerumunan serigala tak aku hiraukan. Engkaulah mutiara sinari gulita. Bayangkan, kerumunan serigala tidak dihiraukan. Nah itu kan keren itu, penjabarannya itu loh. Apa ya, bagus, bagi saya bagus. Terus kemudian tentang moral di puisi evakuasi halaman 22 itu ya, saya ini, bukankah kita adalah manusia, makhluk yang dikata paling mulia, namun mengapa kita kerap lupa untuk memahami apa sejatinya yang harus kita wariskan, bahwa sebenarnya hidup itu tidak melulu hanya untuk mencari kesenangan, tapi berbuat kebaikan. Dan itu Aditya sudah sampaikan kepada kita semua dengan sangat baik. Ya, terus tentang cinta NKRI halaman 44, puisi istirahat bumi manusia. Ini bagus sekali bahwa ternyata Adit menggaungkan manusia ini berbeda. Sudah dari takdirnya ini berbeda, dan keberagaman ini yang harus dijaga. Nah, bagi saya ini pelajarannya dalam, apalagi karena Bali ini sudah kena 2 kali yang namanya terorisme ya Adit ya. Nah ini mungkin juga ada dalam pikiran saat membuat puisi ini, istirahat bumi manusia, bahwa negara kita sedang diancam oleh bahaya intoleransi, radikalisme, separatisme, terorisme, itu memang fakta. Dan ternyata penulis puisi, para bujangga bisa ikut menjaga negara dan bangsa ini lewat goresan tulisan puisinya. Itu keren itu. Bhinneka Tunggal Ika, mari saling menghormati, ini ada dijabarkan di sini. Mari saling menghormati, terus ini. Terusnya, semoga harmonis semesta pulau seribu pura tidak menjadi pulau seribu pura-pura. Bagi saya itu keren. Kata pura, akhirnya dia bisa belok ke kalimat yang lain, pura-pura. Tulisannya sama, tapi maksudnya berbeda. Nah ini cuma pujangga cerdas yang bisa bikin seperti ini, dan itu Adit. Ya, tepuk tangan dong. Ya, ini Adit. Terus ini tentang kehidupan halaman 48. Nah, ini ya tentang kehidupan halaman 48. Ini saya sampai ambil kalimat ini, saya share di medsos saya. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Hidup tak selalu indah, tapi tidak juga melulu susah. Dalam kan ini maknanya. Hidup tidak selalu indah, tapi juga tidak melulu susah. Nah kalau saya boleh tambahin, kesimpulannya bersyukurlah. Nah seperti itu ya. Saya setir, saya taruh di medsos saya dan dapat like cukup banyak. Adit, waktu saya baca buku ini akhirnya sampai ke bagian akhir. Untung saya tidak mengendorkan perhatian sekalipun sudah di bagian belakang. Jadi sampai di puisi yang deretan belakang ini perhatian saya tetap penuh gitu ya, tetap siaga membaca ini dengan penuh penghayatan. Akhirnya saya sampai di satu puisi berjudul Suatu Senja di Lutu Cafe halaman 130. Nah saya kaget saat membaca puisi ini, buat di Don Kanjeng. Saya pikir apa begitu ya. Terus setelah saya baca, ternyata kan bagaimana keseruan pementasanmu bersama Bapak di surga Om. Kaget saya, bahasa Jawanya saya mencolot itu apa Bung Adi? Lompat, gitu ya, kaget. Saya langsung ke suami saya, Papa, kalau dari bacaan yang seperti ini, di Don ini saya artikan dia meninggal gitu. Coba baca yang betul. Nah, suami saya sampai seperti begitu Bung Adi. Baca yang betul itu. Iya, saya bacakan lagi, saya bacakan di depannya dia. Buat di Don Kanjeng, saya bacakan sampai akhir. Bagaimana keseruan pementasanmu bersama Bapak di surga Om. Sanur Agustus 2021. Baru aja. Langsung saya tidak pakai lama, saya telepon Bung Adi. Bung Adi, saya kok baca puisi ini. Apa benar di Don meninggal? Iya benar Bu, meninggal baru saja. Ya, patah hati saya Pak. Gitu. Tapi informasi itu saya dapatkan dari sebuah puisi. Bagaimana setiap kawannya seorang yang menganggap dirinya murid memuja gurunya, yaitu di Don, Pak Didon. Kebetulan 1 tahun yang lalu saat festival literasi Denpasar baru akan digaungkan Bu, saya akan menghubungi Bung Adi mengajak Didon ketemu di sini. Kami pertama kali bertemu di situ
saya mendapat berkat dari sikap Didon. Dia sakit ya Pak waktu itu ya, tapi dia sama sekali tidak menunjukkan kalau dia sakit. Saya nggak tahu kalau Bung Adi tidak cerita ke saya dia sakit. Singkat cerita Bung Adi berbisik ke saya, sakit ini Bu. Akhirnya saya berusaha mengerti dia, pendekatannya beda ya, karena ada belas kasihan juga, bukan merendahkan tidak, tapi ada rasa sayang begitu ya. Dia sama sekali tidak ingin dikasihani. Jadi semangat hidupnya luar biasa, kobaran semangatnya untuk menulis, berkarya. Dia tunjukkan buku-bukunya, merangkai bunga, puisi dan lain sebagainya. Saya merasa dekat dengan dia, saya foto sama-sama, saya simpan fotonya sampai sekarang. Jadi saat tahu dia sudah pergi meninggalkan kita, itu ada kehilangan tersendiri. Dan ternyata Adit bisa tuangkan itu dalam sebuah puisi yang sangat baik gitu ya. Saya pikir Didon akan bangga di alamnya sana, melihat dia dicintai dan dihargai sampai dihadiahin sebuah puisi yang sangat bagus gitu. Itu tak ada salahnya juga hari ini kita dedikasikan untuk Didon, mengenang seorang Didon. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Saya akan khusus membahas tentang puisi Beri Aku Cakrawala. Dari membaca puisi ini saya tahu ini curahan isi hati Adit, gitu ya, Adit. Nah ini tentang keterpurukannya dia, tapi dia memutuskan untuk bangkit, dan ending puisinya sangat cetar ya. Berdiri di puncak tertinggi, kemudian lantang berteriak, jangan biarkan dirimu tenggelam, beri aku cakrawala. Ini bagus sekali Adit ya. Nah, sebagai penutup saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk Adit. Boleh dikasih mic-nya ke Adit Bu? Ya. Nanti sekian detik boleh berpikir ya Adit ya, karena memang harus dipikir dulu. Tapi nggak sulit kok ini. Dari membaca puisi Mau Beri Aku Cakrawala, Bu Jemima punya sebuah pertanyaan untukmu dan untuk teman-teman difabel di sini ya. Jika cakrawala itu adalah kertas, dan jika seluruh pohon di dunia ini adalah pena, lalu jika samudra ini adalah tinta, dan tiga barang ini ada di tanganmu Adit, apa yang akan kamu lakukan? Bu Jemima ulangi ya sambil kamu berpikir ya. Kamu kan tadi minta beri aku cakrawala. Cakrawala itu sejatinya sudah ada di tanganmu, karena cakrawala ini milik kita bersama, anugerah dari Tuhan. Nah, jika cakrawala ini kertas, jika seluruh pohon di dunia ini pena, karena penulis pujangga senjatanya pena pasti ya. Dan jika samudera ini adalah tinta, Selat Bali itu loh tintamu, apa yang Aditya akan lakukan? Jika tiga ini ada di genggaman, cakrawala, pohon, samudera, kertas, pena, dan tinta yang tiada habisnya, apa yang akan kamu lakukan? Silakan dijawab kalau sudah bisa mau dijawab. Nggak sulit ini saya rasa. Adit akan bikin apa dengan tiga barang ini di tanganmu? Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Jemima atas apresiasinya kepada buku saya sebelumnya, serta teman-teman yang hadir di kesempatan kali ini. Jadi pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi saya ingin menjawab bisa dari beberapa sudut pandang sih ya. Tapi mungkin kesempatan kali ini saya ingin menjawab, hanya ingin menggurat riwayat pekarangan tubuh diri saya sendiri untuk memaknai ataupun mengapresiasi kehidupan dan masa muda saya. Itu salah satunya mungkin seperti menulis puisi. ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Berarti intinya jika cakrawala ini kertas, pohon-pohon di dunia ini pena, samudera di dunia ini tinta, dari jawabanku tadi Bu Jemima simpulkan Adit akan terus menulis, begitu ya, memenuhi cakrawala dengan tulisan-tulisanmu, memakai pena pohon yang tidak ada habisnya, memakai tinta dari samudera yang juga tidak ada habisnya. Seperti itu ya? Iya Ibu. Jadi saya pemahaman lebih luas lagi tentang kehidupan ini. Iya, yaitu nanti kamu seiring waktu akan banyak ada cerita yang bisa kamu tuliskan di cakrawala yang kamu minta.
Dan Tuhan sudah beri itu. Beri aku cakrawala. Tuhan kasih cakrawala itu kertas kosong yang kamu harus isi dengan karya-karyamu selanjutnya. Jadi pada sore hari ini Bu Jemima mengucapkan selamat buat Adit. Saya tunggu lagi karya-karyamu selanjutnya. Jangan berhenti berkarya sampai di sini ya. Bu Jemima tunggu buku-bukumu lagi yang selanjutnya, karya-karya puisimu yang selanjutnya. Karena cakrawala ini luas. Isi terus dengan karya-karyamu untuk jadi manusia yang berdaya. Sebagai closing statement, saya akan menyetir sebuah quote dari Pramudia Anantatur. Sepintar apapun seseorang, jika dia tidak menulis, dia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Nah, ini saya cocokkan untuk teman-teman difabel di sini. Saya ganti seperti ini. Separah apapun kekurangan fisikmu, jika kamu mau menulis, hidupmu akan terukir dalam sejarah. Menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Bu Jemima, inspirasi sekali ya. Dan juga adik-adiknya juga sudah menjawab. Mungkin nanti akan lebih dibedah lagi oleh Bu Retno Ewu ya. Jadi banyak kutipan di sini. Dan saya juga sebagai moderator belajar dari setiap situasi dan kondisi. Tidak mungkin kita bisa melihat dari posisi kita sekarang, karena case by case pasti akan menciptakan sebuah situasi dan kondisi yang berbeda, di mana manusia itu harus terus belajar dan belajar, bukan soal puas dan tidak puasnya, hanya lebih mengkondisikan belajar dan memahami seperti itu. Terima kasih Bu Jemima, inspirasinya, termasuk adik juga. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan, ada Pulau Seribu Pura menjadi pura-pura, jadi kemudian ada Beri Aku Cakrawala, dan sampai ada masalah merpati yang tak punya empedu. Berarti Bu Jemima sudah pernah membedah merpati ya. Berarti ya Om ya sudah membedah. Maka saya bilang itu bukan elangnya. Jadi begitu ya. Oke, kita lanjut ke Bu Retno. Silakan Ibu. Tadi itu versinya Ibu Jemima. Kami mau melihat dan belajar dari Ibu Puji Retno Hadirinsyas dari Balai Bahasa dan Pencipta Sastra. Ibu bisa ungkapkan dari 69 puisi mana yang menjadi inspirasi, menjadi yang sebuah amazing bagi kehidupan anak-anak difabel termasuk anak-anak yang lainnya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebaikan. Selamat sore Ibu Bapak, adik-adik. Senang sekali hari ini saya bisa hadir lagi di Rumah Pintar dan bertemu dengan Ibu, Bapak, dan adik-adik yang luar biasa dalam berproses kreatif. Satu hal ketika saya ditawari untuk membaca buku Beri Aku Cakrawala, dan satu hal saya sendiri malah kalah saing dari Aditya ya. Aditya sudah selangkah lebih maju daripada saya, yang kumpulan puisi saya belum satu pun terbukukan dalam satu antologi, dan saya sangat mengapresiasi. Baik, saya akan memulai membaca puisi ini. Tentunya judul itu menentukan bagaimana seorang pembaca, terutama puisi, karena puisi itu berbeda dengan karya sastra prosa atau karya sastra lainnya ya. Kalau untuk pemaknaan sendiri, puisi lebih mementingkan atau memerlukan kecerdasan pembaca. Jadi kalau di prosa kan jelas sudah ada tokohnya siapa, alurnya gimana, settingnya seperti apa, plotnya, dan konfliknya seperti apa. Namun di puisi inilah seorang pembaca harus bertarung terhadap
pemaknaan secara harfiah dan pemaknaan secara leksikal. Artinya, mau tidak mau seorang pembaca puisi, terutama ketika kita ingin menganalisis satu puisi, hal yang dilakukan adalah membaca judul-judulnya. Nah, judul-judul itu apakah bermakna konotasi atau bermakna denotasi? Ini pembacaan secara mudah dari kacamata semiotika, yaitu pemaknaan secara leksikal dan harfiah. Jika saya melihat dari judul keseluruhan ini, itu judul Sri Aku Cakrawala adalah bagian puisi di halaman 7 yang dijadikan satu judul kumpulan puisinya ya, dari 69 puisi yang menurut saya beberapa tema sudah disebutkan di dalam pengantar penyair di sini. Dan kalau saya membaca secara keseluruhan, puisi-puisi ini cenderung lebih bertema lirik ya. Artinya, mengapa saya mengatakan tema-tema ini lirik? Karena dari sudut pandang atau vokalisasi atau lirik yang dihadirkan dari 69 puisi ini ada dua, puisi lirik dan puisi naratif. Puisi lirik tentunya tanda yang paling penting adalah hasil kata-kata aku, ya, kamu, kau, engkau. Nah, disinilah menjadi tanda bahwa kecenderungan puisi yang ditulis oleh Ki Aditya adalah keakuan ya. Jadi proses penulisan yang masih mengutamakan bagaimana puisi itu lahir dari satu proses perenungan seorang penyairnya, terlepas dari potret-potret atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terciptanya puisi ini. Kedua, puisi ini dari 69 puisi, jadi ada beberapa yang puisinya ditulis secara naratif. Jadi ada kisah, ada cerita, meskipun ada tokoh dan karakter yang dimunculkan. Misalnya puisi yang tadi disebutkan yang untuk Bapak Didon itu suatu senja di Luhtu Cafe, ini merupakan satu puisi naratif ya, karena memang ada kisahnya, ada ceritanya, ada jalan ceritanya. Terlepas dari itu, kalau saya disuruh memilih puisi lirik atau puisi naratif bergantung. Sulitnya pemaknaan itu berdasarkan pada pemilihan kata atau fiksi yang dihadirkan dalam satu puisi itu. Kalau untuk puisi suatu senja di Luhtu Cafe ini, saya suka salah satu puisi favorit saya dari 69 puisi ini. Kalau dari segi tema, kalau berangkat dari tema ya, jadi kalau di pengantar sudah disebutkan ada tentang lingkungan, ya, tapi tidak banyak berbicara tentang lingkungan. Tadi saya lihat puisi berjudul yang tentang panen tanah itu ya, beberapa sih peristiwa yang terjadi di Bali, bagaimana tanah-tanah digunakan tidak ada mestinya ya, ada alih fungsi lahan yang tidak tepat pada penggunaan. Kemudian ada beberapa puisi yang saya menjadi catatan. Jadi untuk tema yang pertama lingkungan, tetapi tidak semuanya ya, dari sekian persen mungkin 20% lah bertema lingkungan. Tetapi lebih banyak untuk tema ini adalah filosofi perenungan dan identitas pencarian jati diri seorang aku di sini. Karena kebanyakan puisi-puisi ini adalah puisi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan ini adalah puisi yang latar belakang sosial budaya, iya, latar belakang dari satu peristiwa. Tetapi bagaimana Ki Aditya mengemas ketika satu puisi dihadirkan itu adalah lahir dari peristiwa
bagaimana mengemasnya bom Bali. Kalau kita tahu bom Bali itu pasti terjadi berantakan ya, kekacauan sama. Nah, bagaimana kemasan ketika kita menulis puisi berhadapan dengan bom, berhadapan dengan kekacauan, itu cara menyampaikannya apakah cukup kita berikan ada bom, kematian, berantakan, dan kehidupan mati, misalnya seperti itu. Nah, inilah tugas seorang penyair, bagaimana meramu kata-kata menjadi pesan yang menarik, dihadirkan melalui bait-baitnya, dihadirkan melalui garis-garis puisi tersebut, yang setidaknya bisa memberikan pemaknaan kita, pemaknaan dari satu buah puisi. Kemudian kalau berbicara tentang pantai, apakah ketika kita bicara tentang pantai kita lihat air atau kita melihat pasir? Nah, bagaimana meramu itu? Apakah kita akan menulis pantai itu sepi, pantai itu banyak bulai berjalan di antara pasir-pasir bertumpuk misalnya seperti itu. Nah, ini yang di Aditya sudah bisa meramu kata-kata itu. Hanya saja ada beberapa yang memang perlu pembacaan khusus ya. Artinya kita tidak salah ketika seorang penyair memegang kamus ya, karena di situ banyak kosakata baik itu daerah, kosakata bahasa Indonesia, kosakata bahasa daerah yang sudah menjadi baku menjadi bahasa Indonesia, atau istilah-istilah asing yang akan diserap dalam bahasa Indonesia. Dan tugas di Aditya ada beberapa yang saya lihat ketika puisi aku ini di bait kedua, cahaya itu kelengkapan ya, hanya digunakan. Tetapi kalau dari kata tidak bakunya, kata cahaya, sebenarnya ini kan kata cahaya. Kalau tidak bakunya itu justru cahaya ya, CHYA. Ini di Aditya apakah memang sengaja hanya diresapkan gitu ya? Tetapi maknanya juga akan lain dengan ketika kita memaknai secara harfiah. Karena satu kata saja ya, cahaya. Cahaya itu kan sinar, terang, ya, benderang. Nah, apakah ini mewakili? Nah, kemudian ada yang saya sepakat ada beberapa kosakata di Aditya yang justru bagus dan sesuai dengan kaidah yang layak bahasa Indonesia yang dipergunakan di masyarakat. Di Aditya hanya melakukan kesalahan sedikit kebahasaannya, tetapi tidak fatal, dan kesalahan itu karena memang kita mengenal kata baku dan tidak baku. Nah, apakah akan menggunakan kata bakunya atau menggunakan tidak bakunya? Tidak ada kesalahan sebenarnya. Hanya saja ini menjadi celah ketika seorang pembaca ini menganalisis puisi itu menjadi satu kesalahan. Tapi tidak ada masalah, tidak mempengaruhi makna. Maknanya tetap, oh maksudnya ini kan. Misalnya kayak nafas, ya kan, nafas itu nafas atau napas. Yang baku kan nafas pakai T, ya kan, seperti itu. Tapi tidak mempengaruhi. Hanya saja sebagai mungkin saya lebih ke bahasa itu, ke keingkaran atau kesalahan bahasa berpuisi. Apakah itu sebuah kesalahan? Ya bergantung. Karena puisi ini kan konsumsinya untuk masyarakat. Salah satu bentuk seorang penyair memartabatkan bahasa Indonesia. Nah, saya pikir tidak ada masalah. Nah, justru di Aditya masih di puisi aku ini ada kata senggama ya, sanggama itu justru baku. Tidak bakunya senggama, ya bersetubuh kan maknanya di sini. Nah, teduhnya sanggama cahaya. Kalau secara leksikal senggama sanggama itu adalah bersetubuh, tetapi teduhnya sanggama cahaya. Ini sangat makna ambiguitasnya ada, makna kiasnya ada, dan beberapa kata-kata yang artinya
saya sendiri terkadang kalau ingin mengisyaratkan atau melukiskan lampu, ini yang perlu sebuah perenungan, apakah lampu yang bisa kita lihat atau lampu di dalam mata hati. Nah, ini salah satu, dan saya mengakui Ki Aditya sudah mampu melakukan pilihan diksi di dalam puisi-puisinya. Selanjutnya, nah, saya pertegas kembali untuk puisi Beri Aku Cakrawala ya. Justru saya sebaiknya itu di puisi Beri Aku Cakrawala ini ada satu ketakutan, dan seperti tadi yang disampaikan Bu Jemain ya, ada seram gitu ya. Memang ada beberapa pilihan kata yang cenderung menyeramkan ya, tetapi ini salah satu bentuk, kalau saya tidak mau mencari di Google, saya tidak tahu, misalnya Medusa ya, Beri Aku Cakrawala ya. Medusa itu kan makhluk wanita yang cantik dari mitologi Yunani ya, dan ketika bentuknya berular-ular gitu, kemudian kemudian ketika menatap orang bisa berubah menjadi batu. Nah, apakah ketika kita membaca judul ini Beri Aku Cakrawala, Cakrawala itu bisa dimaknai pandangan atau wawasan, hasanah, kekayaan, atau secara harfiah Cakrawala itu kan batas bintang-bintang di langit, bisa batas antara bumi dan langit bisa juga. Nah, kalau ini diartikan atau dimaknai sebagai sebuah pandangan atau wawasan, pengetahuan dan keinginan, ada asa, keinginan maju, bersemangat. Namun ada beberapa kata yang menjadi kontradiksi di sini. Jadi antara menunjukkan ingin bangkit, ingin melawan dunia, dan menunjukkan penyair adalah seseorang yang kuat. Namun justru sebaliknya, ada beberapa hal yang ditunjukkan, ada keserangan misalnya, ya, ada kepahitan, keserangan. Nah, tapi ini menjadi, kalau dianalisis dengan teori-teori yang misalnya tadi seperti metafor kan sudah ya, metafor, perbandingan dan segala macamnya, alegori juga ada semua, sudah disampaikan oleh Bu Jemain tadi. Saya pikir ada istilah atau kosakata di asing yang menurut saya puisi ini menjadi lebih berwarna dan menjadi istilahnya atmosfer bahwa Aditya memiliki ciri khas terhadap karya-karya. Saya melihat di sini. Kemudian ini kan ada juga di puisi Beri Aku Cakrawala ini ada 15 baitnya. Namun dalam bait-baitnya itu ada yang 4 baris, ada yang 6, ada, jadi cenderung untuk puisi-puisi di Aditya ini justru tidak memperhatikan rima pola akhir ya, jadi bebas, jadi puisi bebas, puisi yang naratif, meskipun ada beberapa ada sebagian besar lirik ya, puisi lirik itu. Namun tidak mengurangi sebuah pemaknaan ya. Jadi ini sudah disebutkan terinspirasi dari band Inggris ya. Jadi ada player juga, jadi ada pembunuh raja, ada rumus-rumus dan angka-angka. Jadi kalau sebuah puisi menghadirkan beberapa angka, pasti filosofi atau pemikiran di Aditya sudah tingkat tinggi ya, sekelas untuk di Aditya ya. Jadi di Aditya tidak kalah dengan penyanyi yang lain yang saya kenal di Indonesia. Nah, ini pembunuh raja ya. Namun kembali lagi menegaskan bahwa puisi Beri Aku Cakrawala ini sebenarnya adalah asa, sebuah harapan yang menjadi pembuktian seorang penyair, keberadaannya dan posisinya dalam keseimbangan kehidupan.
Dan saya mau bertanya, sempat kemarin bertanya juga, mengapa sih kok 69 puisi? Sementara kita kan tahu ya, kenapa nggak 70, kenapa nggak 50? Mengapa? Nah, ternyata ada filosofi selain 69 dari secara pengertian umum kita tahu ya bahwa itu gaya bercinta ya, tetapi bukan itu maksudnya. 69 ada dapat dikatakan bisa dikatakan pemaknaan sabar. Jadi kan 6 menjadi 9 ke 9 ada keteguhan ketika berdiri terlihat ada kekuatan yang kuat, kemudian ada poros 180, jadi berdiri tegak. Jadi di dalam beberapa puisi ini sudah mengisyaratkan bahwa seorang penyair memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan ini salah satu, selain ada cintanya juga ya, perenungan dan pencarian pada Tuhan itu ada juga. Dan yang terakhir saya ingin menyampaikan untuk puisi Di Aku Cinta ini, ternyata sebagian besar yang penyair-penyair di Bali ya, tidak hanya di Bali saja, dan ternyata di Aditya juga tidak ketinggalan, mengangkat toponim atau nama-nama tempat menjadi judul puisinya, dan itu menjadi istilahnya fenomena yang memang tidak lepas. Jadi sebuah desa, sebuah kota, sebuah kecamatan ternyata itu menarik untuk ditulis di dalam sebuah puisi. Namun setiap di sini ada sanur juga ya. Sanurnya di Aditya berbeda ketika di Cengki menulis sanur, di Hidayati menulis sanur, menulis kukutan. Jika saya bandingkan puisi di Dendang itu, Dendang, Denpasar, Nyur, Sanur itu masuk di dalamnya di sini juga. Jadi latar tempat, judul-judul puisi tentang tempat itu sangat menarik untuk dimiliki. Ya. Baik, mungkin itu saja. Yang menjadi pertanyaan saya juga deh, puisi Gambir ya. Gambir itu apa sih? Apakah gambung ya? Tembang coklat itu atau ada pemaknaan lain tentang kata gambir di situ? Itu catatan-catatan saya. Nah, terlepas dari ini, puisi ini beragam temanya, dan Aditya sudah memiliki keunikan tersendiri di setiap puisi, termasuk puisi ini. Ya, di sana saya sangat suka sekali puisi Gambir. Puisi Gambir itu yang tadi yang saya sebutkan tentang lingkungan juga. Oke, cenderung yang satu lagi yang saya ingin katakan, sebagian besar puisi ini memang puisi lirik, tetapi lebih ke energi lirik kayak pemujaan ya, saja lirik yang untuk pujian terhadap peristiwa, terhadap perlawanan di Aditya terhadap kehidupan. Jadi ada di situ. Kemudian elegi itu kan ada sebenarnya ada sebuah rasapan kematian juga ada di sana. Jadi kayak keseimbangan antara kehidupan dan kematian ada di dalam puisi Di Aku Cakrawala. Sekian dari saya, untuk kita bisa kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak atas segala inspirasinya untuk adik-adiknya, dan juga untuk yang lainnya mungkin saya bisa sedikit menjalankan apa yang sudah saya notir bersama. Jadi memang di situ ada puisi dan naratif untuk lirik dari 69 puisi tersebut. Ada kalimat kamu, aku, engkau, kemudian itulah proses. Jadi di Aditya sudah diberikan masukan atau inspirasi apa itu cakrawala, tata cara pandang, ada batasan-batasannya, dan itu juga bisa menjadi bagian dari puisi. Mengapa memilih Beri Aku Cakrawala. Kemudian di sini ada energi,
kemudian ada lingkungan yang sudah diberikan. Jadi otomatis ini sebenarnya adalah schooling dalam puisi. Ini juga bisa menjadi pemetaan ke depan. Ini merupakan salah satu capacity building juga, tidak juga dengan digital. Dan begitu disuruh menulis apapun itu, mereka harus latihan dulu. Bahkan kami pun yang dewasa seperti itu. Karena sudah terbiasa chat, tapi menulisnya sesuatu original yang berbeda. Sangat bersyukurlah sebenarnya. Apa yang menyediakan jasa terapis hijab, profesi dan kegiatan kesehatan. Jadi yang jadi puisi itu kalau tidak salah 4 ya. Nama desa dibayangkan. Yang pertama Melinggih, yang kedua Kerta, Gambih dan Pausan. Jadi di antara semua yang saya kunjungi, 4 itu jadi puisi. Saya rasa demikian. Terima kasih. Terima kasih Dia Aditya. Kita lanjut, masih ada 2 penyairnya di sini. Ada Ibu Hidayati, Bu, kemudian ada Angga Wijaya. Kita berikan waktu ke Angga Wijaya 10 menit karena waktu sudah cepat berjalan. Kemudian Ibu Hidayati 10 menit ya. Baru kita bisa simpulkan bersama. Silakan. Diangga. Selamat sore hadirin sekalian. Senang sekali pada sore ini saya berkumpul sama teman-teman untuk menghadiri peluncuran dan bedah buku dari kawan kita Gus Adit. Peluncuran ini mengingatkan saya sewaktu awal tahun 2018 lalu ketika saya juga menerbitkan menulis buku yang waktu itu ada 67 puisi diterbitkan atas inisiasi dari psikiater saya Dr. Igusti Raji Prawiguna SPKJ bekerjasama dengan Rumah Berdaya Denpasar tempat saya berdiam. Saya bisa merasakan perasaan yang senang, perasaan takjub pada sewaktu buku yang kita impikan bisa terbit. Dan seperti Bu Jaya bilang tadi, memang menerbitkan buku bukan perkara yang mudah. Mulai dari mengumpulkan naskah yang mungkin berasal dari belasan tahun lalu yang dikumpulkan perlahan-lahan sehingga bisa menjadi sebuah buku, menjadi sebuah hal baru bagi saya ketika mendapati bahwa di Bali mulai muncul penulis-penulis muda, baik itu dari orang biasa maupun penyandang disabilitas. Untuk Rumah Disabilitas Kota Denpasar, sekedar informasi, kami mempunyai divisi literasi di mana saya dipercaya untuk mengepalainya. Untuk saat ini terdapat 2 naskah buku yang rencananya jika tidak ada halangan akan kami terbitkan bulan, yaitu karya dari adik di depan kita, Radita Puspa, yang berupa kumpulan cerpen yang sekarang dalam tahap layout, dan juga di sebelahnya ada Fajar Indah yang puisi-puisinya
bagus, puisi-puisinya dia memiliki bakat yang besar untuk kemudian jadi penulis puisi. Di luar mereka ada juga nama-nama penulis disabilitas, misalkan Tika Agustina, Kade Agus, Putu Prima Sanjiwangi, yang mana mereka sudah menerbitkan 3 bahkan 5 buku, baik itu karya antologi bersama maupun karya tunggal. Dari sana saya mempunyai pandangan bahwa akan baik jika pemerintah Kota Denpasar mulai melirik untuk membangun atau membuat semacam penerbitan buku. Jadi mungkin bisa kerjasama antara rumah disabilitas dan Kota Denpasar untuk mengumpulkan naskah-naskah yang dari penulis disabilitas untuk kemudian diterbitkan. Membaca buku Beri Aku Cakrawala sebagai sesama penyandang disabilitas, kalau Gus Adit adalah penyandang difabel netra dan saya penyandang disabilitas psikososial skizofrenia pada khususnya. Seperti yang saya banyak sampaikan di banyak kesempatan, menulis bagi saya dan mungkin juga Adit serta teman-teman di difabel lain adalah sebuah terapi dan menuju katarsis. Dan itu adalah sebuah kebetulan atau dalam tanda kutip kecelakaan karena tidak ada kegiatan lain lalu memilih kegiatan menulis mengisi hari. Bukan seperti itu, saya rasa menulis lebih dari itu semacam pengungkapan isi. Kubacakan sajak menapak serak beribu gagak, bukan tuak, bukan juga sastra meruak, hanya kalung bermata hijau pada makam rangka yang telah usai. Ucapkan saja simfoni pengantar menuju keabadian. Setiap susun katanya membentuk langit sekaligus membelahnya. Dan kau tersimpan dalam celah-celah puisi yang dikumandangkan gadis pembawa sabit berbaju hitam. Kusayatkan sajak ini pada tubuh semesta tubuhku, menggurat setiap nadi kehidupan langit dan bumi, membakar kesunyian dan luka yang terpendam. Di tengah kilau biru matamu tersimpan bayang oleh diriku, juga keniscayaan. Ini aku lengkap sudah. Oh kekasih purnama putih bersih, tatkala gelombang samudra satukan, terhimpun alam raya semesta, berkumpul hangat surga neraka, mengalir pada sungai terdalam hasrat jiwa. Akhirnya aku usai juga. 6 Juli 2016. Terima kasih. Terima kasih Pak Wijaya. Sesama penyair sudah memberikan masukan dan juga catatan untuk pemerintah Kota Denpasar. Perlu kita jelaskan di sini, salah satu penerbitan itu sudah masuk pada 16 ekonomi kreatif. Nanti mungkin dari dinas sosial ada di sini, dari rumah disabilitas. Saya mau tanya nih, sebelumnya sudah pernah pameran karya puisi belum di Dharma Negara? Belum pernah? Belum pernah. Oke, itu adalah salah satu untuk merangsang para penerbit. Nanti coba lewat rumah disabilitas, mungkin nanti ke depannya
tidak saja membedah buku, tapi perlu juga karena kita ingin mengajak mereka-mereka yang di luar disabilitas atau difabel bisa belajar. Ya, kami ingin sekali karena salah satunya benar atau tidak puisi, cerpen itu salah satu memang benar literasi Indonesia masih kurang yang menjadi seperti pertama kali kita membuat. Karena festival literasi itu mungkin nanti menjadi 5 ke depannya bisa salah satunya membuat pamerannya di dalam daerah. Itu bisa. Karena salah satu itemnya kan ada demokrasi. Ya nanti coba nanti Rumah Bisa dan Dinsos ya untuk bisa menjembatani ini. Yang ini tetap semangat. Bukan berarti kekurangan atau kelemahan itu tidak bisa. Kalau boleh saya bercerita, saya 3 bulan tidak hidup. Saya 3 bulan mengalami kecelakaan. Begitu saya sadar, ada hal lebih dalam diri saya. Dan suami saya mengalami kebutaan karena kanker. Jadi dia bisa belajar dan itu ada kreativitas sendiri sampai sekarang. Akhirnya Tuhan memberkati ada satu mata yang bisa melihat, yang satu tidak. Saya terima semua kelemahan itu. Saya tidak mau putus asa. Jadi harus dinikmati supaya bisa sembuh. Begitu juga di Angga, di Aditya harus Tuhan memberi cakrawalanya dengan jalannya sendiri. Itu sebenarnya. Oke, terima kasih di Angga. Kita lanjut ke Ibu, silakan bisa dibedah bukunya, diberi masukan. Mungkin ini juga bagian dari di Angga juga sekalian ya di Aditya. Silakan. Terima kasih Ibu Laksmi dan terima kasih juga saya tapi mungkin rasanya kurang tepat juga bila saya membedah atau membahas karena saya merasa saya lebih sebagai pembaca dan juga sesama pemikir dengan katakanlah saya berbagi pandangan ketika saya bertemu dengan kontribusinya Mas Aditya. Tapi mungkin sebelum itu saya izin membacakan satu puisi yang dilihat ada satu puisinya Mas Aditya. Sebenarnya ada beberapa yang saya suka di ini. Satunya itu adalah yang memberi aku cakrawala. Tadi sudah beberapa kali ulas juga oleh Ibu Jemima, Bu Retno, kemudian dianggap juga dari pembacaan satu puisi. Yang ingin saya bacakan itu adalah judulnya Pelukis Buta. Bergerak dalam penat pekan, goreskan bulat tangan kita, tuang bulunya dengan pelangi kepala, bagai rangkai bintang kemenangan. Oh yang bersisa, lantun mantra-mantra panjatkan padamu. Terima kasih atas segala anugerah. Dalam malam aku dapat lihat sejati terang. Di mana lihat fisik duniawinya tak sampai hati. Dan sebaliknya ia yang mengenal sederhana yang kadang membuatku tertidur. Pelukis kita, ia lukis Garuda dalam tenun dan angin. Garuda memangsa dusta, cipta karsa angkasa jiwa. Sembari ia bergumam, Satyam yang jadi. Tangan dan kuasnya menari, kematinya liar bakula kodrat. Seakan ingin melirik motif nuansa di atas kanvas yang bercahaya. Dunia ini terlampau berjalan, dan kau adalah sebaris mantra baik untuk menuntutkannya. Abrakadabra takdir, abrakadabra nasibku, bahagiakah aku, sengsarakah aku? Sejatinya kau tak buta, hanya pentas drama dunia, pelukis buta ambil sahaja. Kau cicipi, ambil merah sulit, 2014. Terima kasih.
Saya mungkin saya bercerita saja ya soal beberapa hal yang saya temukan gitu dalam puisi-puisinya Gus Adit. Sebenarnya sudah lama juga Gus Adit sering sharing tulisan-tulisannya ke saya gitu. Jadi dia memang sangat kental sekali nulis, bukan hanya nulis puisi. Dia nulis cerpen juga, dan dulu sering juga dia share-share ke saya gitu. Membaca, katakanlah sebelum membaca awal gitu. Dan ketika menerima buku ini, hal pertama yang saya rasakan adalah saya senang sekali, saya gembira dan terharu karena Gus Adit akhirnya bisa melahirkan sebuah buku gitu. Dalam bayangan saya itu tentulah bukan hal yang mudah gitu dengan katakanlah situasi yang dihadapi oleh Gus Adit, yaitu keterbatasan secara fisik. Tentu tidak mudah untuk bisa menulis, apalagi melahirkan sebuah buku. Tapi ini membuktikan juga kepada kita bahwa keterbatasan itu tidaklah menjadi batu sandungan, tapi bagi Gus Adit itu adalah sebuah batu loncatan. Dan mungkin dengan katakanlah teknologi yang ada sekarang itu juga masih membantu Gus Adit dalam proses kreatifnya untuk menulis gitu. Itu yang membuat saya sangat haru dan sekarang juga sangat berbangga dengan Gus Adit gitu. Kemudian untuk karya-karya dalam terus terang mungkin tidak seperti Bu Risma yang sudah membaca keseluruhannya dengan sangat mendalam, bahkan membuat beberapa catatan-catatan gitu. Jujur ada beberapa puisi yang belum katakanlah saya baca atau saya resapi dengan amat mendalam. Tapi ada satu kecenderungan utama yang saya lihat muncul dalam puisi-puisinya Gus Adit gitu, dari pilihan kata atau pilihan puisinya. Jadi sebenarnya tadi saya sempat minta Gus Adit kirimin soft copy puisinya, itu saya iseng. Saya cari ada berapa kata malam yang muncul dalam puisi ini. Ada berapa kata gelap yang muncul dalam buku puisi ini. Dan ternyata saya menemukan jumlah kata malam itu sekitar 55 kali muncul. Kemudian kata gelap sekitar 38 kali. Kemudian saya bandingkan berapa kata terang atau kata cahaya yang muncul dalam buku ini. Dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak, sekitar 18-an, atau terang itu kalau tidak salah ada 33 kali gitu. Artinya saya membandingkan dari pilihan kata dan intensitas kemunculannya. Jadi lebih banyak Gus Adit itu memilih diksi atau kata malam, gelap gitu. Dia tapi pada saat yang bersama juga disandingkan dengan kata terang atau cahaya gitu, yang di sini saya baca sebagai dua-duanya ini mencerminkan situasi yang dialami oleh Gus Adit gitu. Katakanlah pilihan kata malam atau gelap itu dijadikan semacam metafor untuk situasinya Gus Adit yang mohon maaf menakutkan. Tapi di sisi yang lain dia juga menyandingkannya dengan kata cahaya atau kata terang yang saya anggap itu semacam pengharapan Gus Adit gitu. Jadi misalnya ada dalam puisinya yang judulnya Aku Ingin, ada diksi malamku, terus ada terangku begitu. Jadi semacam dia menyadari ada situasi yang tidak mudah yang dihadapinya, tapi pada satu sisi yang lain dia memiliki pengharapan. Jadi kata cahaya atau kata terang misalnya dia letakkan pada seorang gadis atau seorang kekasih yang diandaikan sebagai terangnya, atau terangnya dia adalah kekasih atau seorang gadis dan lain sebagainya yang dia andaikan. Jadi
puisi-puisi ini sebenarnya seperti sudah sebenarnya tadi juga banyak dibahas, menggambarkan situasi juga pengharapan dari Gus Adit gitu saya kira. Jadi kekuatannya adalah justru dari pilihan kata-kata itu Gus Adit bisa melahirkan metafor-metafor yang kuat, yang imajinatif gitu, dan sangat apa ya, memiliki kekuatan deskripsi visual yang menurut saya itu apa ya, sangat menarik gitu loh. Bahkan katakanlah kalau saya bandingkan sendiri dengan saya yang juga menulis puisi, Gus Adit ini lebih jago untuk apa ya, menggambarkan visual gitu dibandingkan saya yang mohon maaf mungkin sehari-hari saya bisa melihat, tapi saya tidak memiliki kekuatan deskripsi sebagaimana Gus Adit yang mohon maaf tidak bisa melihat gitu. Jadi saya melihat ini adalah kekuatannya Gus Adit itu sebagai seorang penulis yang saya kira ke depan juga akan menjadi satu potensi tersendiri yang untuk terus bisa dia kembangkan gitu. Ya sebenarnya selain yang tadi juga sudah banyak dibahas oleh juga Bu Jemima, kemudian oleh Bu Retno, memang ada upaya pencarian, kemudian banyak juga saya baca dalam puisi barusan itu adalah semacam perenungan gitu. Jadi sesuatu yang lebih siap melakukan pencarian ke dalam dan kadang saya menemukan juga apa ya, semacam pertanyaan gitu yang tidak terduga, justru misalnya atau pertanyaan yang cukup berani gitu. Misalnya Gus Adit mempertanyakan soal keberadaan surga dan neraka gitu. Misalnya dalam puisi apa ya, saya lupa itu. Ya pokoknya ada gitu. Dia mempertanyakan soal surga dan neraka dan lain sebagainya yang menurut saya, ini sesuatu yang tidak terduga gitu. Dan satu lagi hal yang apa ya, penting juga dilihat dari proses kreatifnya Gus Adit adalah dia orang yang apa ya, tidak asik dengan dirinya sendiri gitu. Karena kadang kan kita sebagai penulis atau sebagai penyair gitu kerap kali hanya apa ya, melihat ke dalam diri kita sendiri gitu. Misalnya melo lah, katakan melo asik dengan kesedihan kita sendiri, atau hanya beraku-aku secara personal, misalnya kesedihanku, kegembiraanku dan sebagainya. Kalau Gus Adit itu beda gitu. Dia memang ada pertanyaan ke dalam diri, renungan dalam diri, tapi di saat yang bersamaan juga dia sangat apa ya, peduli dengan lingkungan sekitarnya. Makanya banyak puisi-puisi dia itu yang merekam hal-hal atau situasi sosial atau pertanyaan-pertanyaan di luar dirinya gitu. Ini yang sangat menjadi kekuatan juga dari Gus Adit. Artinya dia bukan orang yang katakanlah dengan keterbatasannya akhirnya dia menjadi hanya terkungkung oleh kesedihan atau tercekam oleh kesedihan. Tidak, dia berusaha untuk dia memahami situasinya dan kemudian dia berusaha untuk melampauinya dan melihat secara situasi-situasi yang ada di luar dirinya. Saya kira mungkin tidak banyak juga yang bisa saya sampaikan gitu, tapi hal terakhir yang bisa menjadi semacam refleksi saya juga dari karya Gus Adit ini adalah sekali lagi dengan segala keterbatasannya mungkin ya, Gus Adit bisa berjuang menghasilkan sebuah karya puisi gitu. Dan terus terang saya sendiri sebagai orang yang katakanlah tidak memiliki kekurangan, rasanya saya tidak cukup berjuang keras untuk melakukan sesuatu yang bersungguh-sungguh gitu. Misalnya sebagai seorang penulis, apakah kita ini akan hanya menjadikan nulis sebagai sekedar nulis, ataukah sesuatu yang memang kita bersungguh-sungguh dengan itu gitu, bahwa kita menjadikan menulis itu sebagai panggilan hidup. Saya malu rasanya gitu ketemu dengan Gus Adit, dengan kawan-kawan yang memiliki keterbatasan, tapi mereka berjuang dengan sangat keras untuk mencapai sesuatu.
sementara kita yang tidak kekurangan apapun, kenapa kita rasanya hanya mohon maaf, kita hanya berleha-leha atau menikmati santai gitu. Kita seolah-olah semuanya sudah ada, seolah-olah tidak ada yang perlu kita lakukan, tidak ada yang perlu kita kejar esok gitu. Jadi terima kasih Ustazah. Terima kasih juga. Mohon maaf ini Pak saya jadi. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Selamat sekali lagi Ustazah untuk bukunya. Terima kasih saya kira. Terima kasih. Ibu karya Ide Bagus Aditya Putra Pidana. Ku simpan kasih pada udara atas segala putih harapan. Wahai bumi nan bijaksana, harum kembang melati menampak dasar ramu hati, merasuk ke seluruh nadi, terukir dalam riak sukmaku. Semerbak mewangi namamu dalam setiap doa dan ulang mantra, engkau menggema panjang. Seorang dewi peminang cinta yang diberkati restu seluruh dewa. Engkaulah ibu dari segala ibu, tersimpan kekal rahim bulan, berserang pinggangnya warna biang laut. Engkau adalah cakupan luas semestaku, sosok ragu pengabul istana surgaku. Ampuni aku, generasi baktimu yang penuh dosa, ketika tanpa sadar pernah melukai indah rahim bumi. Denyutmu berdetak dalam setiap baris puisi, ditulis Taksim sang pujangga hari pada rangka tubuh. Tanpa dekat cinta dan kasih sayang, aku
Emak. Sekian dan terima kasih. Om Puisi sunyi. Ide bagus, Aditya Putra Bidara. Aksara suci berbunyi dalam hati, menghantarkan diri menuju muladi. Di mana segala sunyi menjadi dalam diam dari kita untuk semesta, semesta yang kerap kali terluka. Segala emosi keegoisan diangkat. Sudah
Ya boleh lah, sekarang kita party lah. Coba ya kan. Di non keyboard ya? Asik. Dari sini. Pak Idris. Oh iya. Orang 45. Kalau nasi kalau barengan dia. Sebelumnya saya akan membawakan salah satu buku saya yang bisa dilihat di channel YouTube Musik Ismi.
yang tak mau memberi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Hatiku yang tak mau memberi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Ya, ya. Puisi kedua. Ini saya dari buku ini, buku Beriatu Cakrawala. Aku ngaransemen satu buah puisi di sini, yang judulnya Jalan Terakhir. Oh ya. Oke, ini judulnya Jalan Terakhir. Kalau di buku halaman 46. Jalan terakhir, di manakah jalan terakhirku berada? Di dinding itu atau di balik dinding itu lagi? Aku menduga sampai di mana masih bisa ku simpan nafas ini yang telah menghirup pahit getir kehidupan. Jarang lagi obat laut dan tanah terdiam. Bulan setengah mengambang di mata Allah penyendiri. Pernah hilang dalam kelam, namun ceritanya mengurai tiang bertahan berdua, melahirkan camar-camar kecil siap bernyanyi. Oh mutiara di palung samudra, terangi hijau hadirmu. Jalan terakhirku di manakah kau berjaga? Di mana kau pembalian sejak esok hari? Setidaknya aku masih tetap menghuni kedalaman sejati pada tiap bait-bait puisi yang kau terangi. Sunyi
yang kau temani kesunyianmu. Jalan terakhir di manakah jalan terakhirku berada? Di dinding itu atau di balik dinding itu lagi? Aku menduga aku menduga. Aswina, sunyi satukan, tatap tanpa sapa. Dengan perkenalan tak sengaja, seketika kau baca ejaan kataku. Terus berjumpa, terus berulang, kita berpapasan di kelokan itu. Di dinding berlumut, dihias bunga jepun. Hingga malam membeku, kau jadi ratuku yang cemerlang. Untuk semalam, untuk sekejap, menjadi milikku dalam dekap puisi. Harum rambutmu melekat di pundakku. Berbalas sahut cinta, kau ikhlas memotong sayapmu. Demi temani aku yang tak rupawan. Seusai pesta kau tak reda. Di balik waktu serta memori. Pada sekuntum mawar yang mungkin telah lusuh, kau masih kenakan baju yang sama. Dan kan menjadi embun di esok hari.